Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini dan tidak kurang satu apapun juga. Oke, teman-teman semua, penonton channel Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Kalau kemarin kita sudah mereview Alinco DJ W70 ya, yang mempunyai power output cukup besar. Nah, kali ini kita nge-review Alinco yang bodinya nggak terlalu besar, cukup ringan, tapi dia mempunyai kelebihan dari pendahulunya. Apa itu? Ini adalah DJ CRX 7 Plus, DJ CRX 7 Plus. Jadi kalau teman-teman dulu punya DJ CRX 7, maka ini adalah DJ CRX 7 Plus. Nah, buat teman-teman, sekali lagi, untuk membeli sebuah Alinco, Anda harus melihat secara detail review saya, sehingga Anda bisa tahu mana barang itu yang asli atau yang berbeda dengan DJ CRX 7 Plus ini. Kalau memang ada di pasaran, nanti Anda bisa tahu yang mana yang asli, mana yang tidak ya. Tapi yang jelas, link dari pembelian Alinco yang akan saya sampaikan di deskripsi video saya itu adalah link toko resmi yang menjual Alinco original. Jadi buat teman-teman semua, kalau nanti Anda mencari Alinco, ya sesuai dengan link yang ada di deskripsi video saya. Oke teman-teman semuanya, ini Alinco DJ CRX 7 Plus ini memang baru ya teman-teman, memang baru. Jadi kalau DJ CRX 7 itu sudah lama, nah ini DJ CRX 7 Plus. Kelebihannya apa sih dengan yang DJ CRX saja ya? Nanti kita akan ulas teman. Saya nggak akan bahas di awal supaya Anda bisa tahu nanti. Jangan di skip videonya ya. Nah, dosnya seperti ini teman-teman. Jadi ada tulisannya DJ CRX 7 Plus. Ya. Tapi sebelum kita nge-review, kita seruput kopinya dulu. Seperti biasa, seruput dulu teman-teman, biar semangat. Bismillah. Oke, kita sudah seruput kopinya. Sekarang kita review produknya. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke, ini dia radionya sudah ada di depan kita sama-sama, di hadapan saya ya. DJ CRX 7 Plus, DJ CRX 7 Plus. Ya, ini VF UHF dual band FM transceiver. Ini 5 watt teman-teman ya. Nah, ini kita lihat dosnya seperti ini. Nah, di sini ada tulisannya LKJA, Lagone Jaya Abadi kalau nggak salah ya. Nah, saya biar hafal-hafal sedikit soalnya singkatan ya teman-teman. Nah, di sini ada serial numbernya DJ CRX 7 Plus. Di sini juga sudah ada SDPPI-nya. Ya, oke. Oke, kita langsung aja buka ya teman-teman ya. Kita unboxing. Nah, ini dia. Pertama kita disuguhkan oleh buku panduan. Jadi buku panduan ini panduan pengguna. Jadi buat teman-teman semua yang ada di Indonesia, Anda sudah nggak usah pusing-pusing menerjemahkan user manual, karena di sini sudah bukan user manual tapi panduan pengguna. Jadi sudah diterjemahkan semuanya oleh Alinco Indonesia, sehingga ketika Anda membukanya maka Anda bisa mengetahuinya secara detail apa-apa yang disampaikan di buku ini ya, sehingga semua masalah yang ada di sini ya, semua yang masalah ada di sini itu bisa terkonfirmasi untuk mencarinya ya. Jadi ketika Anda menggunakan radio Alinco DJ CRX 7 ini, maka ketika Anda tidak tahu menunya, Anda buka aja di sini ya, buka aja di sini. Ini akan ketemu ya apa-apa yang Anda butuhkan ya, karena semuanya sudah tulisan bahasa Indonesia. Nah, saya akan coba untuk melihat spesifikasi itu, biasa ada di belakang sini. Kita bisa lihat di sini spesifikasinya.
jelas ada, yaitu VHF, UHF, dan FM radio. Dan ini kalau airband belum bisa karena di sini tidak ada airbandnya, nggak ada. Tapi ini sudah cukup karena kita perlukan hanya untuk komunikasi. Dan di sini wattnya coba kita lihat. Nah, di situ UHF-nya 4,5 watt, kemudian VHF-nya 5,5 watt. Oke, nanti kita akan tes seperti apa. Dan ada kartu garansi dari LKJA Lakone Komunika Jaya Abadi. Nah, ini jadi LKJA ya, ada kartu garansinya. Ada linkonya di sini. Kita buka aja. Nah, ini dia DJI-CRX 7 Plus. Nah, bedanya dengan DJI-CRX 7 biasa, ini ada tulisannya plus, teman-teman ya, plus. Jadi kalau teman-teman punya yang CRX 7, mungkin Anda tidak asing lagi untuk melihat bodinya ini ya, karena hampir sama persis. Tapi di sini ada tulisannya plus, teman-teman. Kemudian di belakangnya Anda bisa lihat di sini warnanya bukan silver lagi. Di sini abu-abu mendekati hitam, teman-teman ya. Jadi ini gimana ya menyebutkannya itu ya? Dark apa? Abu-abu tapi gelap gitu. Abu-abu gelap ya. Saya sebutkannya smoke atau apa ya? Mungkin smoke ya. Seperti ini warnanya aja gelap, teman-teman, seperti itu. Abu-abu tapi gelap. Jadi ini seperti ini. Kemudian ada tulisannya DJI-CRX Plus dan di sini ada hologramnya. Oke, teman-teman, kita taruh dulu di samping. Kemudian dapat baterainya. Kita buka baterainya. Kita dapat baterai dari Alinco di sini EBP 107, baterainya 1800 mAh, 13,3 watt hour. Tegangan 8,4 volt, dan ini memang belum Type C, jadi harus dicas pakai desktopnya. Dapat belt clip dengan tali, kemudian ini desktop chargernya. Nah, yang beda desktop chargernya itu, kalau yang dulu-dulu biasa ya, ini sudah pakai Type C, desktop tapi pakai Type C. Nah, taruh dulu, dan ini dikasih USB A to Type C. Dan ini ada adapter headphone-nya seperti ini ya, adapter HP ya, seperti itu dikasih. Kita taruh dulu. Kemudian antenanya di sini, teman-teman. Kita buka. Nah, ini antenanya mengingatkan kita kepada Alinco yang lama ya, seperti itu. Di sini ada tulisannya high gain antena, dan di sini tertulis berapa ini? 136, 174 dan 400 sampai 470 MHz. Oke, kita singkirkan dulu semuanya. Yang kita akan ulas adalah radionya. Jadi ini kita tutup dulu, teman-teman. Kita tutup dulu, kita singkirkan. Oke, sekali lagi, teman-teman ya, untuk review kita itu tidak sependek dari review orang lain ya. Jadi panjang review kita, tapi nggak apa-apa, biar Anda bisa jelas ya. Ini kita masukkan dulu baterainya seperti ini, kita dorong aja. Kita lepaskan dulu ya, baru kita dorong. Nah, udah masuk. Kemudian kita pasang antenanya. Antenanya di sini menggunakan SMA female. Kita pasang ya. Oke, nah kita akan lihat sisi per sisi dari Alinco DJI-CRX 7 Plus. Jadi di sini semuanya karet, teman-teman. Nah, kalau saya sih, kalau yang penting PTT ini, teman-teman. PTT ini harus plastik sebenarnya, tapi saya nggak tahu kualitas karetnya apakah bagus ya. Kalau bagus sih nggak ada masalah, tapi yang namanya karet itu jangka waktunya pasti akan terbatas, teman-teman ya. Dan ini PTT-nya masih karet, teman-teman, untuk anunya masih rubber ya untuk pencetannya. Memang empuk sih dibandingkan plastik, lebih empuk. Cuman ya itu tadi,
Untuk ketahanannya, apakah dia mampu bertahan cukup lama? Nah, itu nanti bisa dipakai seiringan waktu. Nanti teman-teman komen aja di deskripsi, di komentar ya. Apakah Anda yang punya DJ CRX 7, Anda pakai berapa tahun? Apakah masih awet? Kalau masih awet, berarti kualitas rubbernya bagus ya. Kemudian yang di samping sini adalah untuk speaker dan mikrofonnya, ini juga masih terbuat dari karet ya. Tapi pembukaannya lebih baik ya, ke samping seperti ini sehingga tidak mengganggu ketika Anda pakai extra mic ya. Karena ada yang di sini kelipet, dia langsung putus teman-teman ya, cepat putus. Kalau ini ke sini kan extra mic-nya masuk ke sini, itu tidak mengganggu sehingga ini tutupnya biarpun dari karet bisa lebih awet ya. Oke teman-teman, untuk di atas sama dengan DJ CRX 7 yang lama. Ini volume on off, knobnya diputar begitu ya. Kemudian tadi kita perhatikan ada 3 tombol shortcut di samping PTT, yang atas 1, yang di bawah PTT ada 2. Oke, saya kira itu nggak ada lagi teman-teman ya. Saya cari-cari Type-C, siapa tahu ada gitu, ternyata memang nggak ada. Saya keliling-keliling untuk buka-buka, nggak ada ya. Nah, tapi tadi desktopnya Type-C teman-teman ya untuk ngecas ini. Oke, kita langsung hidupkan saja untuk Alinco DJ CRX 7 Plus. Ingat ya, DJ CRX 7 Plus, ada plusnya di sini. Kita hidupkan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Jadi di sini ada P1, P2. Ini ada tombol shortcut juga. Kemudian di samping juga shortcut. Nah, P1, P2 standarnya apa? Kita coba lihat P1 itu. P1 ini ada scramble. Kemudian P2 adalah compender. Kita keluar lagi. Kemudian di sini ada shortcut yang di atas sini, di atas PTT kita coba pencet apa? Di sini untuk menunjukkan voltase 8 volt ke atas itu berarti powerful, masih full ya powernya. Kemudian yang shortcut bawah ini nggak ada. Ini sebentar teman-teman ya. Ini kita pencet dulu, ada nggak? Nggak ada. Ini. Nah, yang paling bawah Moni teman-teman ya. Moni jadi open square. Oke, kemudian di sini apa saja? Di sini ada FM. Jadi kalau kita mau pencet FM, kita pencet function dulu, baru kita ke FM. Maka dia langsung masuk ke radio FM. Nah, yang saya senang dari Alinco, yang benar-benar Alinco seperti ini, adalah keypadnya, empuk banget. Nah, ini ya tontonnya untuk radio oke lah, udah nggak diragukan lagi untuk suaranya. Kalau untuk kita akan bahas soal hari lahir Pancasila. Jadi hari lahir Pancasila diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia setiap. Oke, teman-teman. Jadi kalau untuk FM radio oke, nggak usah diragukan. Untuk hiburan enak sekali ya. Kemudian di sini ada tune. Jadi tombol shortcutnya ada tune, ada TCA, kemudian ada plus minus ini shift-nya, kemudian ada ref untuk membalik, kemudian ada memory second, ini adalah untuk kita stopwatch teman-teman ya. Nih, kalau kita misalnya ingin berlari atau ngukur apa ya, kita ingin tahu berapa lama kita berjalan, tinggal kita pencet lagi MS, dia akan jalan. Kalau kita mau stop, kita lanjutkan lagi. Jadi kita pencet ini ya, stop, kemudian lanjut lagi, MS lagi, kita stop lagi, kemudian kalau sudah selesai kita escape ini, kita keluar ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini ada tombol scan, skip, high low. Jadi high low-nya bisa diatur dari sini. Jadi itu teman-teman, itu sekarang posisi low, kita function langsung high low jadi posisi high. Kemudian middle, kemudian low. Jadi ada 3 tingkatan, high, middle, low ya teman-teman. Kemudian TCCSA ini apa ya? Kita coba. Oh, nggak ada teman-teman. Oke. Kita coba lagi yang lain. Nah, ini kalau function kemudian ESC atau M ini mungkin manual ya. Manual apa ya?
Oke, kita akan coba apakah ini scan. Apakah itu scanning, teman-teman? Kita akan tes. Kita coba ya, saya akan mancar di frekuensi ini ya, saya pancar di frekuensi ini pada. Apakah dia fungsi scan gitu ya? Ya, fungsi scan teman-teman. Jadi fungsi scan, jadi langsung ya. Oke, nice. Jadi di Alinco DJ CRX7 Plus ini ada fungsi scan. Jadi sekali lagi kita keluar. Saya akan coba berubah di sini. Jadi kalau kita pakai tune juga nanti ada tune-nya ya. Misalnya saya coba lagi 425350. Kemudian saya kasih tune ya. Misalnya ini ada tune. Ntar kita cari tune-nya dulu teman-teman ya. Nah, ini tune TX saya kasih misalnya 67 aja. Oke. Oke, sudah 67. Saya akan coba ya, scan lagi function, kemudian ini ESC garis miring M. Saya akan transmit. Dia akan nyeken untuk mencari. Nah, ada tune-nya teman-teman 66,8 dan kita akan pencet. Bunyi ya, tuh. Nah, masuk ya teman-teman ya. Oke. Itu adalah fungsi scan dari DJ CRX7 Plus ya teman-teman, fungsi scan. Kemudian, nah kita masuk ke fungsi-fungsi yang lain. Jadi itu bisa langsung disimpan teman-teman kalau kita mau nyimpan. Tapi itu kalau kita mau direct ya, untuk misalnya kita mau ngomong sama teman-teman yang kita nggak tahu frekuensinya berapa, yang radionya nggak ada layarnya, suruh dia transmit, kita langsung function ini, kita akan nyeken dan kita akan langsung connect ya. Oke. Sekarang kita akan coba bahas menu-menu yang lain. Nah, ini dia ada function, kemudian di sini tombol set. Nah, ini ada compender, kemudian kita up down. Di sini ada band on off ya. Kita coba bandnya apa sih? Ini on off. Oke, kalau kita on misalnya, itu apa yang terjadi? Apakah ada yang lain? Misalnya kalau band on off itu nggak ada ya teman-teman. Jadi band itu saya akan anu aja, kita off aja. Kemudian display subfrekuensi. Display subfrekuensi itu ada frekuensi di bawah dari yang utama. Itu nanti di bawahnya ada kita bisa mau tampilkan apa gitu ya. Kita coba lihat apa saja yang ada di bawahnya ini. Jadi kalau display sub itu di bawahnya ini bisa kita tambahin lagi frekuensi, jadi 2 frekuensinya, atau di bawahnya itu voltase, atau di bawahnya itu off, atau radio teman-teman. Contoh nih ya, contoh sekarang saya akan rubah menjadi voltase. Oke, kita keluar. Jadi frekuensi utama, kemudian di bawahnya voltase. Jadi kita ketahui bahwa kita saat kita menggunakan radio ini secara real time kita tahu bahwa kondisi baterai kita ya. Jadi nggak usah dual apa namanya frekuensi, tapi yang bawahnya kita fungsikan sebagai monitoring voltase. Ini bisa teman-teman ya. Kemudian kalau kita pingin di bawahnya hanya untuk radio juga bisa teman-teman ya. Sebentar, aduh kelewatannya. Nah ini oke, radio langsung kita lihat. Nah, posisi saat ini adalah dia tadi sudah memutar radio dengan frekuensi 102,9. Cara mengaktifkannya cukup function langsung FM. Dia akan masuk ke sini. Kalau kita keluar lagi, kita escape lagi, atau kita function FM. Nah, untuk membalikannya function FM lagi karena dia sudah masuk di sub di bawah ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang saya akan kembalikan saja ke frekuensi seperti awalnya.
Nah, kembalikan ke frekuensi seperti awalnya. Oke, tar. Nah, oke teman-teman. Nah, itu tadi untuk yang display sub frekuensi. Sekarang kita naik lagi, ada beep. Nah, beep itu yang seperti ini. Nah, bunyi ya. Kemudian ada TOT, terserah Anda mau berapa detik. Kemudian Fox, kemudian Fox delay, kemudian auto power off. Auto power off itu otomatis teman-teman. Misalnya kita mau set 5 menit kita nggak pakai radio ini, dia otomatis akan mati. Atau 1 menit kita nggak ngapa-ngapain, radio ini akan dia mati. Powernya langsung off otomatis untuk menghemat baterai teman-teman ya. Kemudian ada TMF, kemudian ada squell. Ini squell ini paling kecil jadi paling peka. Kita naikin makin rapat untuk menutup ya teman-teman. Kemudian ada scan. Kemudian ada function time. Apa nih function time ya? Mungkin saya nggak tahu apa ya. Tapi ini bisa dirubah apa enggak, kita coba lihat ya. Function time tadi itu, jadi bisa dirubah. Maksudnya function time itu menu ya, menu ini itu berapa detik hilangnya itu ya, seperti itu. Ini seperti lampu ini, jadi cepat ya. Kalau kita atur berapa detik bisa. Kemudian like auto, like ini bisa kita rubah, bisa dimatiin, bisa on, bisa auto. Kita pakai auto aja. Kemudian color ini dari warna layar ini bisa kita rubah. Mau di purple seperti ini, atau mau blue seperti ini, atau orange. Nah, kita pakai orange saja. Kemudian ID, tone, kemudian save, kita auto, radio on. Jadi PF1 tadi ini voltase, PF2 ini kalau kita tekan lama dia jadi alarm. Tekan lama ya teman-teman ya. Kemudian, nah di sini ada fungsi NR teman-teman. NR di sini adalah noise reduction receive ya. Noise reduction receive ini bisa mengurangi noise receive. Jadi misalnya receive-nya itu ada noise-nya, bisa dikurangi teman-teman ya dengan noise reduction receive NR. Jadi ada NT ada NR. Nah, ini caranya adalah kita bisa naikkan kekuatan tekanan noise-nya bisa sampai 5 teman-teman ya. Jadi tinggal diatur aja. Kemudian noise reduction transmit. Jadi kalau misalnya kita ngomong di tempat bising, tempat berisik, tempat noise, itu bisa kita tekan juga, dan ini bisa diatur tekanannya 1 sampai 5. Jadi Anda bisa atur. Jadi di sini noise reduction receive dan transmit itu bisa diatur sendiri-sendiri teman-teman. Misalnya kita hanya perlu receive-nya yang kita tekan, nggak ada masalah. Atau transmit-nya jadi kita tekan, nggak ada masalah. Atau dua-duanya kita tekan juga bisa. Jadi ini satu fungsi yang baru di DJ CRX7 Plus. Ya, oke, kita lanjut. Tone CDC ini tone untuk kita repeater ya. Jadi tone-nya itu bisa masing-masing. Misalnya tone CDC ini tone untuk transmit, tone RCDC ini adalah untuk receive, atau RT CDC ini tone-nya dua-duanya dipasang teman-teman, di receive dan di transmit dipasang barengan. Nah, kemudian tone decoder. Nah, ini untuk menghidupkan radionya atau mengaktifkannya menggunakan DTMF. Kemudian signal di sini SQ. Nah, step kita rubah teman-teman. Stepnya ini bisa sampai 50, kita rubah ke 5 kilo aja. Wide, narrow ini bandwidth. Dia narrow-nya di 12,5 kilo, kita buat di wide aja. Kemudian reverse. Jadi reverse itu balikan, jadi frekuensi balik ya, maksudnya kebalikannya gitu ya. Kemudian tag around. Offset, nah ini offset untuk kita buat repeater, dan offset ini hanya 2 digit di depan, jadi tidak bisa crossband. Kemudian repeater lock off, kemudian TX on, scramble, compender. Dah kembali kepada yang tadi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebenarnya ada menu yang lainnya yang tersimpan di dalam radio ini, nanti akan saya jelaskan. Nanti setelah kita buat memori teman-teman ya, setelah kita buat memori kita akan menjelaskannya. Nah, sekarang karena kepanjangan video ini sudah berlangsung 20 menit, kita akan langsung mencoba ngetes untuk receive-nya.
Kita akan tes receive dulu, saya lupa mas, saya lepas ya. Kita receive dulu menggunakan antena bawaannya di ruangan kita untuk ngetes seismograf. Kita coba ya. Ya, hampir kedengaran teman-teman. Ya, hampir kedengaran. Sekarang saya coba buka squelnya. Squelnya mana? Squad card nggak ada ya. Sebentar, bukan ini. Squel. Nah, ini kita buka teman-teman squelnya. Bisa kedengaran ya. Oke, jadi radio ini dengan antena bawahnya cukup bagus. Sekarang kita tes dengan antena luar, teman-teman. Apakah masih cukup oke? Kita coba, ini squelnya 1 ya. Kita coba pakai antena luar untuk mendeteksi sinyal seismograf. Ya udah kepasang. Kita coba open squelnya. Oke, lumayan teman-teman ya, lebih peka ini dibandingkan yang W70. Jadi kalau receive-nya ini lebih sedikit daripada W70. Jadi W70 70%, ini sudah sekitar 90% teman-teman ya. Oke, kita selesaikan receive-nya. Sekarang kita mau ngetes. Nih, buka dulu teman-teman. Susah, keras ya. Kita mau ngetes modulasinya teman-teman ya. Dan pengaturan modulasi tadi nggak ada ya. Tapi kita akan tes saja modulasi dari Alinco DJ CRX7 Plus. Ini yang saya senang tombolnya teman-teman. Tombolnya empuk banget, yakin deh. Kalau teman-teman punya DJ CRX7 itu tombolnya empuk sekali. Dan ini seperti DJW 500 saya dulu juga empuk banget teman-teman ya. Ini juga empuk ya, sama. Jadi DJW ini juga empuk. Jadi Alinco yang lama juga empuk semua ya. Oke, kita akan coba tes ya modulasinya di sini. Tes. Tes 1 2 3 3 2 1. Tes 1 2 3 3 2 1 DJ CRX7 Plus. Kita akan bandingkan dengan Forscom FC28 ya. Kita coba suaranya. 1 2 3 3 2 1 Forscom FC28. 1 2 3 3 2 1 kita coba untuk Alinco DJ CRX7 Plus. Suaranya betul-betul digital, kayak digital gitu, enak banget ya. Oke, kita akan coba untuk aktifkan teman-teman ya, untuk aktifkan apa namanya, NT-nya. Nah, noise transmit. Jadi kita akan coba aktifkan. Saya buat 5 aja. Nanti seperti apa modulasinya kita coba lihat. 1 2 3 3 2 1 tes noise transmit on. Oke, lebih bersih teman-teman ya, lebih clear. Noise transmit on. Sekarang saya compender saya on kan juga teman-teman ya. Nih, saya compender saya on kan, mana? Compender kita on kan. Kita akan coba lihat apa hasilnya.
123 321 dicoba. Compressor on, noise transmit on. Nah itu dia. Kemudian saya akan matikan noise transmitnya tadi, karena compendernya udah kita pasang. Noise transmitnya kita matikan teman-teman ya. Kita coba matikan, apa yang terjadi. Nah ini kita matikan. Kita coba 123 321. Ini kita menggunakan compender saja, sementara untuk noise transmit off. Oke, jadi dia ada dengingan teman-teman, ada dengingan ketika noise transmitnya kita off-kan. Tapi pada saat kita on-kan, menjadi lebih bersih, tidak ada feedback dengan noise transmit tadi yang kita on-kan. Nah, kita kembalikan lagi, compendernya kita off-kan. Jadi aslinya untuk suaranya sudah bagus teman-teman ya, suaranya sudah oke, meskipun tidak sekencang yang FC28 tadi dari Firstcom, tapi ini sudah sangat bersih sekali, bening, clear ya, suaranya clear ya untuk ini ya. Oke, kita tinggalkan teman-teman untuk suaranya, jadi tidak diragukan lagi DJI-CRX7 untuk modulasi. Sekarang kita akan tes antenanya teman-teman, kita akan hidupkan analisernya. Oh ya, buat teman-teman yang mencari analiser ini Nano VNAF ya, Nano VNAF di rumah HT sudah ready teman-teman ya. Kalau Anda mau cari di rumah HT, Nano VNAF ini ready teman-teman ya. Jadi ini yang saya gunakan sampai sekarang, alhamdulillah awet banget, tidak ada masalah. Jadi bisa mengukur HF, VHF, UHF, dan bisa untuk ngecas handphone Anda ya. Di sini kita tancapin di sini untuk ngecas handphone. Kalau ngecas analisernya pakai ini, dia bisa untuk ngecas handphone ya. Karena ini menggunakan baterai 10.000 mAh teman-teman. Jadi cukup besar sehingga bisa ngecas handphone Anda dengan analiser ini. Dan ini kondisi baterainya masih bagus, 3,88 volt. Oke. Kita akan tes untuk frekuensi VHF terlebih dahulu 140, kemudian stopnya di 174 MHz. Kita lihat ya. Sebentar teman-teman, mungkin belum connect betul. Nah ini udah connect ya. Kita bisa lihat dia kinerjanya ini berapa. Ternyata di bawah ini teman-teman, di urari sih ada kena sedikit di 144 sampai ya berapa itu 145 ya, tapi udah mepet-mepet. Paling bagus di bawah dia teman-teman di 142. Jadi ini antenanya dirapi bagus ya, di frekuensi rapi ini teman-teman untuk antenanya. Oke, kita coba UHF nya 400 MHz, kemudian stopnya di 470 MHz. Kita lihat untuk UHF-nya. Kalau UHF-nya agak sedikit, ya ini rata-rata ya, rata-rata bisa dipakai di mulai dari 407 ini 1,8, tapi masih masuk ke 1,8 sih, masih bisa sampai di 4 berapa ini, sebentar kita lihat, 440 ya, cuman mepet teman-teman ya ini SWR-nya, tapi bisa lah ya, itu bisa turun lagi kok, itu saya pegang di sini bisa turun lagi, artinya bisa lah UHF VHF bisa. Tapi yang VHF tadi itu jatuhnya di frekuensi rapi teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Anda bisa gunakan ini sampai di 145 ya. Jadi nggak usah diganti antenanya, udah bisa Anda gunakan untuk DJI-CRX7. Sekarang kita mau ngukur powernya untuk rada ini. Tapi kita spill dulu untuk ngukur antenanya ya. Bisa lah kita cek dulu ya teman-teman ya, untuk ngukur antenanya. Karena tadi kan kita ngukurnya menggunakan analiser. Kita spill aja dulu untuk mengukur antenanya menggunakan SWR ini. Jadi RF ya, masuk RF ya.
menggunakan RF. Kalau tadi ada juga sih RF-nya tapi kan kecil, itu dia ukurannya sangat kecil, jadi tidak terlalu kelihatan. Nah ini kalau kita udah masukin RF, kita pakai low power, kita cek dulu powernya berapa di low ya. Kita masukin dulu VHF-nya tadi, kita sekalian tes ya teman-teman, sekalian tes powernya dan kita lihat SWR-nya. Ini kan low power ya. Kita lihat powernya berapa. Bentar teman-teman, kita lihat dulu powernya. Enggak ada SWR-nya. Oh, enggak keluar ya teman-teman powernya. Oke, saya coba di middle, mungkin terlalu kecil ya. Mungkin terlalu kecil teman-teman ya. Saya coba ke middle, ini sudah middle. Saya coba di middle aja dulu. Oh, kenapa pindah di situ? Sebentar. Nah, kita coba di middle. Nah, middle ya teman-teman. Kenapa nggak mau keluar ya? Sabar. Apakah belum connect di antenanya? Nah, itu dia di middle, dia bisa 1,3, 1,4, 1,3. Kita lihat powernya berapa. Nah ini baru bisa kelihatan powernya teman-teman. Oh, powernya 1,3 juga. Sebentar, SWR-nya. Ini SWR-nya. Oh, SWR-nya tinggi teman-teman. Memang tadi udah batas atas ya. Batas atas itu dia udah tinggi tadi ya. Nah, sekarang kalau kita coba di low aja dulu teman, ini banyak pantulan, kita coba low dulu ya. Siapa tahu ini udah bisa terdeteksi. Nah, karena tadi terlalu tinggi powernya, jadi banyak pantulan di sini. Nah ini baru yang bisa kita ukur benar-benar ya. Di low itu 1,2. Kemudian kita akan lihat powernya. Ya, powernya 200 mili, 300 miliwatt ya, 300 miliwatt. Jadi irit teman-teman, ini radionya sangat irit kalau kita pakai di low. Nah, saya akan coba di center frekuensi di 435. Itu berapa SWR-nya? Kita masih pakai low. Kita coba. Ini wattnya 3,1. Low ya teman-teman, 3,1. 2,8. SWR-nya? SWR-nya bagus teman-teman. Luar biasa, SWR-nya bagus ya. Nah, itu jadi setelah kita coba dengan RF, ternyata SWR-nya bagus nih, 400. Wah, bagus juga. Jadi di UHF SWR-nya sangat bagus. Nah, kita akan tes tadi dia di 142 itu nyender ya teman-teman, di analiser. Apakah sesuai? Ya, sesuai teman-teman, nyender 1,0 juga. Nih, 142 nih, tuh. Jadi bukan pengaruh karena pantulan apa, karena SWR-nya enggak. Jadi analiser juga udah menunjukkan bahwa di 142 itu dia nyender. Benar-benar nyender. Oke, yang di UHF tadi ternyata antena ini sangat bagus setelah di input di RF-nya. Oh, kenapa saya buka teman-teman? Ini kita mau ngukur wattnya. Sabar ya. Kita ngukur wattnya dulu. Oke, jadi itu antena belum tentu bisa memprediksi ya wattnya secara akurat. Jadi kita akan ukur pakai dummy load aja supaya akurat. Oke, kita akan coba di 145 supaya akurat untuk pengukuran wattnya. Nah ini udah di low, kita cek dia tetap 1,0 ya karena dia dummy load. Kita coba. Nah low-nya itu 1,1 watt. Kemudian kita coba di middle. Sebentar, itu high ya. Nah ini middle-nya 2,5 watt. Kemudian kita coba di high. Bentar, fungsi high. Nah, high-nya
5,7 watt. Tadi di spesifikasi 5,5, ini 5,7. Sip, dekat teman-teman. Tidak jauh dari klaimnya. Bahkan sama ya. Bahkan sama dengan klaimnya. Oke. Sekarang kita ke low dulu UHF-nya. Kita coba di low. Nah, ini dia. 1,1. Nice. VHF UHF sama. Kemudian kita coba di middle 2,1, 2,0, 2,1 ya. 2,0 lah kita ukur tadi ya. Nah, 2,0. Jadi kalau VHF tadi 2,5, ini 2. Oke, sekarang kita coba di high-nya. Kita coba di high-nya, di UHF-nya berapa? 4,6. Jadi sebentar ya. 4,6, 4,5. Sesuai klaim. Luar biasa, nggak meleset-meleset teman-teman. Nggak meleset-meleset. Bayangkan, tadi klaimnya itu dia di 4, berapa ya? 4,5 ya. Itu, tuh kan. Ini makan sampai 5 lagi. Ya enggak sih, sebenarnya 4, tadi ya. 4,6 ya. Oke, jadi saya melihat spesifikasi dengan hasil ukuran ini kok bisa pas betul ya teman-teman ya. Oke. Jadi artinya wattnya ini oke banget, sesuai dengan harapan di spesifikasinya dan di hasil ukurannya itu oke. Antenanya juga ini bagus teman-teman, jadi sudah jangan khawatir, nggak usah ganti. Memang dulu sih saya juga pakai Alinco yang DJW 500, DJW 100, itu antena ini bagus teman-teman ya. DJW 100 itu kan VHF, DJW 500 itu dual band, antenanya seperti ini dan itu bagus. Jadi ini tetap dipertahankan antenanya dan antenanya bagus teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke penginputan memori di radio. Oke teman-teman, kita akan mencoba untuk melakukan penginputan memori. Aduh, kelamaan videonya jadi agak aus. Saya minum dulu teman-teman ya. Mohon maaf. Jadi kita akan melakukan penginputan memori di radio Alinco ini, DJ-CRX7. Dan memang kita nggak akan bisa masukkan memori crossband di sini. Di Alinco DJ-CRX7 Plus, tapi kita bisa memasukkan memori duplex dan simplex teman-teman. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memori duplex saja langsung ya, untuk repeater. Oke, seperti biasa kita harus ketahui dulu untuk frekuensi receive. Misalnya kita akan buat ini 155.775. Oke, sudah. Ini powernya kita kasih low saja. Kita kasih low. Nah, sudah low teman-teman. Sekarang saya akan cari tune-nya. Kita pilih tune-nya. Nah, ini tune-nya, tune transmit teman-teman. Ini kita pilih. Oke, belum berubah. Tone-nya berarti harus pakai bintang biasanya sih, atau tanda crash. Aduh, sorry. Sebentar teman-teman ya. Sebentar, tone-nya itu dia tidak mau berubah. Sabar. Function. Di sini ada tone nggak? Ada tone. Nah, ini dia. Kita keluar dulu. Function. Ada tone di situ ya. Oke. Sekarang saya akan coba set dulu ke transmit tone-nya. Oke, kita akan rubah ke
ini DCS. Ini merubah tone-nya di mana ya? Sabar teman-teman ya, saya cari dulu nih. Kemungkinan ini atau ini atau ini atau nah ini teman-teman, plus minus. Jadi harus dicoba-coba teman ya. Saya nggak terlalu baca buku manualnya, tapi kita coba aja, bisa ternyata ini ya, angka 4 ya. Oke, alhamdulillah bisa angka 4. Oke, escape, keluar ya. Udah tune-nya ini kita coba cek dulu tune-nya hidup nggak. Keluar tune-nya. Oke, sekarang kita cari untuk offsetnya teman-teman. Offsetnya, nah ini offset, kita pencet function. Nah ini dia. Kalau Alinco itu offsetnya nggak bisa kita pencet angkanya ya teman-teman. Jadi harus begini. Kita naik dulu pelan-pelan. Jadi saya belum dapat caranya untuk naikin ya secara cepat ya. Oke teman-teman, kita udah sampai di 5.000. Jadi memang harus naik turunnya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nggak bisa diketik manual, nggak bisa ya. Kalau bisa ini cepat banget. Oke, nggak apa-apa. Kita keluar, kita tes. Belum berubah karena kita belum set anunya, shift-nya. Nah, ini baru offsetnya, shift-nya. Aduh, sorry. Shift-nya belum kita rubah. Shift-nya di mana ya, teman-teman? Oke. Karena di sini ada shortcut, saya juga lupa. Ini tinggal kita pencet function, langsung angka 4 ini. Minus, kita coba. Oke, sudah bisa. Nah, sekarang cara nyimpennya gimana teman-teman? Cara nyimpennya. Oke, cara nyimpennya adalah kita pencet tombol function. Kemudian C. Store, dia kedip-kedip teman-teman ya. Kita pilih, kita mau simpen di angka berapa. Misalnya angka 1 ini ya. Ini kosong. Kalau angka 0 ini dia berarti ada isinya. 425, angka 1 aja ya. Kemudian kita pencet function lagi, kemudian kita tekan C sampai bunyi. Nah, sampai bunyi dot, itu udah masuk teman-teman. Caranya ngecek adalah kita pencet ini, M nih, udah masuk 1 ya. Di memori 1 udah masuk, kemudian kita pencet. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, sekarang caranya kasih nama gimana teman-teman? Nah, caranya kasih nama, sekarang kita pencet function, kita set, kita cari name, channel name. Name. Nah, ini name, kita pencet function, terus kita kasih nama aja, misalnya PRM. P. Nah, terus geser angka 1. Angka 1 lagi, geser lagi. Nah, kalau salah kita mundur. Maju lagi. Mundurnya ini ya, MS atau bintang. Maju ke sana, ke kanan itu angka 1. Udah, langsung kita pencet function. Kita keluar. Nah, kenapa dia belum ada nama di sini, teman-teman? Dia masih seperti ini. Caranya gampang, matikan radionya. Matikan radionya, kemudian tekan tombol shortcut paling bawah, 1, hidupkan powernya, bersamaan hidupin power. Nah, di sini ada menu display, frekuensi. Kita pencet function, kita pilih. Nah, kita rubah name, function lagi. Kemudian apa saja, di sini ada restore. Jadi restore itu kita mau reset ya. Kemudian softwarenya versi 1.0. Oke, kita escape aja keluar. Sudah berubah jadi PRM. Jadi nama teman-teman ya.
Nah, kita tinggal pencet lagi. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa ngatur secara manual di radio ini, tapi bukan yang crossband. Crossband nggak bisa teman-teman ya. Dengan radio ini langsung dengan kita masukkan secara manual nggak bisa. Oke, selanjutnya caranya ngapus gimana ya? Nah ini kan sudah masuk ya. Cara ngapusnya gimana kalau kita mau ngapus? Gampang teman-teman. Kita function, terus B. Tadi C, sekarang B. Nah, delete. Kita mau delete apa? Yang channel berapa? 1 atau 0? Ini tinggal kita geser. Ini 0, kedip-kedip 0. Ini kedip-kedip 1. Ya. Kita langsung function lagi. Misalnya yang kita hapus yang memori tadi, pencet B lagi lama sampai bunyi. Nah, sampai bunyi. Ini bunyi sebenarnya, tapi volumenya saya tutup ya. Dan sudah hilang dia. Nggak ada memori 1, udah hilang ya. Kita pencet naik turun, udah nggak mau. Oke. Jadi sudah hilang teman-teman, tapi di VFO-nya masih ada yang tadi settingannya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi caranya sangat mudah sekali untuk menyimpan memori di sini dan kasih nama simplex dan duplex. Untuk crossband, maaf belum bisa teman-teman, tapi bisa diakali. Anda mungkin di sini TX-nya, di sini RX-nya. Jadi nanti bisa Anda kali seperti itu. Oke. Saya kira itu aja teman-teman untuk review kita untuk DJ CRX7 Plus. Jadi dia punya fungsi yang ditambahkan, yaitu tadi saya bilang ada noise reduction untuk transmitnya, noise reduction untuk RX-nya, tinggal pilih. Dan satu lagi ada compender di sini yang berfungsi juga penahan noise dan peningkat audio ya untuk di vokal kita. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda yang menginginkan sebuah Alinco DJ CRX7 Plus. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Alinco DJ CRX7 Plus. Oke, semoga ini bisa menjadi referensi Anda dalam menentukan sebuah HT. Dan ini udah kita review, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda mencari sebuah Alinco, maka kita akan memberikan linknya di deskripsi, dan itu adalah link yang akan kita tampilkan adalah toko-toko yang memang menjual Alinco yang original dan resmi dari distributornya, dari LKJA. Oke, sekian saya dari saya. Yang Charlie itu yang gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye-bye.